Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen kami, yaitu Bapak Ridwan Zain, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Perkenalkanlah, nama saya Fathur Rahim, guru mapel fikih. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas masalah toharoh, yaitu bersuci. Apa yang dimaksud bersuci? Bersuci secara bahasa yaitu memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih, toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. Jadi kita membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kita, ataupun kita bisa menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dengan cara bersuci. Ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya, air dibagi menjadi 3 kategori, yaitu air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ini seperti contoh air mutlak. Air mutlak itu maksudnya ketika diletakkan di gelas namanya air gelas. Ketika diletakkan di kamar mandi namanya air kamar mandi. Lah itu namanya air mutlak. Berbeda dengan air yang sudah dikoyiti. Air yang sudah dikoyiti contohnya air kopi, ditaruh dimanapun tempatnya tetap namanya air kopi. Lah itu nggak bisa dikatakan air mutlak, nggak bisa dikatakan air yang suci mensucikan. Yang kedua yaitu air yang suci namun tidak mensucikan. Nah, air yang suci dan tidak mensucikan ini diantaranya karena apa? Karena terkena benda-benda yang lain. Benda-benda yang lain tercampur dengan benda-benda yang lain, seperti air mutlak tadi, kecampuran kopi menjadi air kopi. Nah, kalau sudah seperti ini suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun menghilangkan najis. Pembagian air yang ketiga yaitu air yang terkena najis. Istilahnya adalah mutanajis, yaitu air yang kurang dari 2 kola. Ini kejatuhan najis, baik air tersebut itu berubah ataupun tidak. Kalau airnya kurang dari 2 kola, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ataupun air tersebut lebih dari 2 kola, kejatuhan najis, kemudian air tersebut, air yang lebih dari 2 kola tersebut kemudian berubah warnanya, baunya, ataupun rasanya. Nah, kalau sudah berubah seperti ini walaupun lebih dari 2 kola, tetap dikatakan air mutanajis. Kalau sudah air mutanajis, air yang terkena najis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, entah itu menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Selain air yang bisa digunakan untuk bersuci atau pengganti daripada air, yaitu batu. Batu ini dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat tertentu. Di antara syaratnya yaitu menggunakan 3 batu. Ya, 3 batu atau 1 batu yang mempunyai 3 pojok. Ya. Pojok yang 1, pojok yang kedua, pojok yang ketiga. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Jadi kalau bisa menggunakan batu sing kira-kira sing gak apa ngarane, gak item nek istilah bahasa Jawa, sing gak halus. Dari batu sing kopong. Ya. Terus yang ketiga,
najisnya belum kering. Setelah kencing sampai kering baru istinja dengan menggunakan batu. Lah ini tidak boleh. Ataupun beap lama nggak langsung disucikan, maka nanti tidak boleh menggunakan batu dengan cara bersucinya dengan menggunakan batu. Terus najisnya belum berpindah ya, masih di tempatnya, di tempat kencing, di tempat berak. Kemudian kalau sudah berpindah maka tidak bisa bersuci dengan menggunakan batu. Yang kelima, najisnya tidak bercampur dengan benda yang lain. Ya, najisnya tidak bercampur dengan benda yang lain. Yang keenam, yaitu najisnya tidak kemana-mana, tidak meluber, ya, masih di satu tempat. Syarat selanjutnya yaitu batunya tidak basah, artinya batunya harus kering. Dan terakhir, batunya harus suci. Nah, selain batu, ini bisa dikiaskan dengan benda-benda yang lain. Diperbolehkan menggunakan benda padat yang selain batu itu dengan syarat memiliki kriteria benda padat tersebut itu suci, padat dan kering, mampu menyerap, menghilangkan dan membersihkan najis. Bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Benda yang dihormati contohnya roti, umpamanya roti nggak boleh digunakan untuk bersuci. Terima kasih, semoga bermanfaat video sedikit ini. Kami akhiri, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.